Laili, perempuan yang telah berusia lebih dari setengah abad, tidak ingin makanan khas Melayu dilupakan di tanah Melayu sendiri. Ia mengembangkan usaha kue jadul khas Melayu. Usaha ini telah ia tekuni sejak tahun 2018 silam. Dalam pembuatan kuenya, Laili menggunakan resep keluarga. Berikut laporan reporter Batam TV dan juru kamera Rajin Pasaribu, kue khas Melayu resep dari keluarga. Berawal dari keisengan hingga bisa memiliki usaha kecil menengah, seorang perempuan yang berdarah Melayu, Laili, kini 52 tahun tetap bersemangat dalam berbisnis. Ia bahkan telah berhasil mengembangkan usaha kue Kamboja bakar atau sering disebut oleh orang Melayu sebagai kue bingke. Usaha kue bingke ini ditekuni oleh Laili sejak dirinya berhenti bekerja atau pensiun pada tahun 2018 lalu. Usaha kue bingke dipilih wanita ini karena merupakan kuliner asli Melayu. Keinginan Laili memproduksi makanan khas Melayu ini dilatar belakangi keinginan untuk memperkenalkan produk Melayu ke penjuru Indonesia, sehingga bisa bersaing dengan makanan khas Indonesia lainnya. Selain memproduksi kue bingke, Laili juga memproduksi kue pastel mini atau sering disebut kue cinonet, serta kue kumis lemak. Usaha kue-kuenya dirintis Laili dengan menggunakan tempat sederhana di rumahnya sendiri. Bismillah, hai, saya Ibu Laili. Biasanya teman-teman UMKM itu tahunya Mbak Lili dari Yasmin Halawiyat. Kebetulan saya ini benar-benar mengusung kuliner Melayu Kota Batam atau kue mue tempatan, dikarenakan saya orang tempatan sini juga. Awal mulanya kenapa saya bergabung di UMKM dari 2018, awalnya sih cuman iseng nyari-nyari apa sih yang bisa bikin istilahnya dapat cuannya. Dapat uang masuk kan sendiri. Selain ini karena kebetulan kita juga dulu bukan pensiunan ya, udah retired dari pekerjaan yang lama. Jadi biasanya dulu punya uang sendiri. Sekarang gimana sih kita jadi bos dan kita punya uang dan kita punya anak buah. Dari sini saya mulai ngerintis, saya harus jual kue nih. Kue yang lain daripada yang lain. Banyak sih sebenarnya yang ini, tapi saya pengen dalemin aja, saya pengen ini aja kue-kue kampung yang saya perjuangin nih, supaya juga bisa sejajar dengan kue-kue yang lain gitu lah. Jadi di sini yang saya angkat itu Kamboja bakar atau orang sini bilangnya bingke. Di sini alhamdulillah banget, halawiyat juga diperhitungkan di toko oleh-oleh yang ada di Batam, maksudnya produknya ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kalau udah ada modal udah banyak, saya baru bisa punya toko sendiri, toko oleh-oleh yang ada di lokasi yang strategis. Saya untuk sementara ya di rumah dulu. Jadi di sini saya benar-benar produk-produk ini membawa apa ya, ibaratnya perwakilan dari Kota Batam ya, seperti ada basahnya Kamboja bakar, terus ada keringnya epek cinonet, terus ada satu lagi kukis nasi lemak. Jadi itu benar-benar Melayu banget. Jadi kalau misalnya emang sih kalau misalnya dibilang epek nonet itu mini pastel banyak ya Kak Putri ya. Oh, mini pastel iya sama, cuman kan dari penamaannya mungkin oh ini khas ini lah, khas Kepri lah. Untuk pembuatan kue bingke seperti ini, Laili menggunakan resep keluarga. Itu merupakan resep turun-temurun dari neneknya. Untuk pemasaran produk kue produksinya, Laili memasukkan ke berbagai pasar. Ia bahkan mempromosikannya sendiri ke kalangan anak muda. Pelanggan juga bisa memesan 3 jam sebelum mau diambil. Ada produk lain yang dijual oleh wanita ini, namanya biskuit Arab. Produk ini dipersembahkan Laili untuk tamu dari Arab yang sudah biasa membeli produknya. Produk kue Laili juga sering dipesan oleh tamu dari Singapura. Mereka bisa pesan itu 3 jam sebelumnya. Saya bisa saya layani kita. Dalam satu hari itu bisa berapa macam kue yang dibuat, Bu? Tergantung orderan. Kalau saya tiap hari memang harus ada di sini, selain yang ini ya, yang kering-kering, kayak apple cinonet, terus
cookies nasi lemak. Setiap pagi dan sore itu saya ngebuat cemilan. Itu kayak talam serimuka, terus ada talam belau, ada lapis yang best seller di kita, dan satu lagi kombucha bakar dengan macam-macam varian, tergantung varian biasanya. Variannya saya di sini ada sekitar 8 apa 12. Tergantung Kak Putri mau apa, ayo saya bisa. Paling jauh ya, tapi masih hand carry sih ya. Saya suka ngoleh-ngolehin buat orang-orang Arab. Karena mereka suka yang manis-manis. Gitu. Dulu kalau ada tamu-tamu Arab biasanya saya ada produk saya juga, yaitu biskuit Arab. Nah itu yang saya ini, tapi saya ngelihat tamunya, kalau ada tamu itu datang baru saya produksi, dan kebanyakan halawiyat memang produksinya last minute. Produk kue yang dirintis Laili ini diberi nama dengan halawiyat. Berasal dari bahasa Arab dengan makna snack dan cookies atau kue mue. Dalam mengembangkan usaha kue muehnya, upaya yang dilakukan wanita ini tidak selalu berjalan mulus. Ada saja kendala yang ia temui, namun ia tetap bersemangat mengembangkannya. Kenapa namanya halawiyat? Halawiyat itu dari bahasa Arab yang artinya itu, kalau itu jama dari halun ya. Jadi di sini halawiyat itu kalau di Timur Tengah itu lebih ke snack and cookies, jadi kue mueh kalau di sini. Jadi biasanya kenapa halawiyat itu harus ada sandarannya, yaitu Yasmin Halawiyat. Yasmin itu anak saya, jadi saya itu memang mengambil ini kue-kue buatan Yasmin. Jadi karena saya terkendala di haki Yasmin itu banyak, jadi mereka mengambilnya halawiyat aja. Jadi kalau orang Arab pasti bingung, halawiyat ini mana satunya lagi, pasti agak bingung gitu. Kalau banyakan sih orang modal, tapi saya udah deh, alhamdulillah cukup aja. Kendalanya ya pemasarannya dalam artian saya pengen kue saya itu bisa lebih awetnya lebih lama lagi, karena ini kan kayak kamboja bakar kan cuman 3-4 hari ya. Pengen ada vakum, ada kayak gimana yang kalau sekarang kan, kalau kemarin saya pakein plastik itu harganya mahal Kak, jadi jatuhnya itu kan nggak ketutup. Mana sekarang packaging itu lebih lagi mahal-mahalnya juga. Jadi HPP ini plus, aduh ini kerja bakti. Jadi saya bilang udahlah, seperti apa adanya lah, dia tetap terbuka, hangat, dan langsung ready to eat gitu. Tapi insya Allah kalau ada modal terus nanti harganya bisa diambil, mungkin saya bisa pakai plastik ya untuk lebih amannya lagi, jadi tidak terkontaminasi dengan udara. Usaha yang dikembangkan Laili dengan semangat yang besar ini bertujuan untuk memberi contoh kepada anak-anaknya, agar ke depan mereka bisa mengikuti jalan dirinya untuk berbisnis, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Usaha kue mue Laili ini didukung oleh pemerintah yang memberi kesempatan padanya untuk mengikuti pelatihan. Ia mendapat kesempatan binaan seperti itu secara gratis sebagai dukungan pemerintah terhadap upaya yang sudah dirintisnya. Demikian Putri Yulianti Amini, Bangun Selendra melaporkan dari Batam.